wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja pada materi tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Untuk lebih lengkapnya, mari bersama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini. Sudah semangat semua? Sudah sarapan belum? Sudah, berarti kalau sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Semua bersiap. Siap, Bu Guru sehat. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu absen dulu ya hari ini ya. Kirana, Linggar Jati Gunawan, Maulidia Nur Latifah. Sebelum itu, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ya sekarang kalian boleh berdiri. Garuda Pancasila. Anak-anak, ibu mau tanya nih, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ada yang punya hewan peliharaan? Kirana punya hewan apa Kirana? Kucing. Kalau kucing makannya apa Kirana? Ikan. Ada lagi gak yang punya hewan peliharaan? Rizky, apa Rizky? Sapi. Kalau sapi makannya apa Ki? Rumput. Siapa lagi nih? Oh, Ratu punya hewan apa Ratu? Kelinci makannya apa Ratu? Wortel. Nah, tadi kan Bu Daru sudah tanya ya barusan ya tentang kalian punya hewan peliharaan. Hari ini kita akan belajar dengan tema 5 yaitu tentang ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran 1. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan membuat diorama ekosistem. Dari diorama tersebut, kalian akan analisis mana komponen biotik dan abiotik. Lalu kalian juga mengkategorikan hewan ya berdasarkan jenis makanannya. Setelah itu, kalian akan membaca teks non-fiksi. Lalu kalian akan mencari tahu mana ide pokok pada teks non-fiksi tersebut. Sudah dibuka? Oke. Di Assembler Edu itu lihat gambarnya, ada gambar apa ya? Ada gambar gunung. Ada gambar apa lagi? Ada hewan apa aja? Burung. Ya, terus? Babi hutan. Ya, lanjut lagi apa lagi? Ada lagi nggak? Apa? Monyet. Ya. Nah, itu semua adalah ekosistem pegunungan. Ya. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan tempat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan itu
terbagi menjadi dua. Ada lingkungan biotik dan abiotik. Coba sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu biotik? Coba tunjuk tangan kalau yang tahu. Apa? Coba Ica. Benda yang hidup. Lalu tadi ada abiotik dan abiotik. Kalau abiotik itu apa? Ada yang tahu tidak? Coba apa Rizky? Benda yang mati. Kalian coba cek yang tadi gambar yang di Assembler Edu. Benda apa saja yang termasuk biotik? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa Rizky? Pohon biotik. Terus ada lagi, apa lagi? Air termasuk biotik atau abiotik? Apa? Abiotik kalau air. Nah, coba lihat lagi. Ada lagi enggak? Yang biotik, apa lagi? Hewan. Apa Alma? Tumbuhan, ya. Terus kalau abiotiknya ada tidak di gambar tersebut? Abiotiknya apa saja? Ada air, ada apa lagi? Batu, ada tanah, ya. Ada apa lagi? Ada matahari tidak? Matahari, ya. Itu semua adalah komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk kalian memahaminya, coba kalian simak video tentang ekosistem. Akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Dan abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Nah anak-anak, kalian kan tadi sudah menyimak video tentang ekosistem. Nah di ekosistem itu komponen biotiknya terbagi menjadi 3. Ada yang individu, ada populasi, dan ada komunitas. Ya, sekarang ada yang tahu apa sih itu individu? Nah, individu itu makhluk hidup tunggal sendiri. Misalkan di sini contohnya seekor ayam. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Contoh individu? Apa Ica? Seekor kucing. Ada lagi bisa kasih contoh? Bianca, apa Bianca? Seekor kuda, hebat. Ada lagi bisa kasih contoh? Apa Rizky? Seekor kambing. Jadi yang namanya individu itu makhluk hidup tunggal. Yang namanya tunggal itu sendiri. Ada seekor ayam, seekor kucing, seekor kuda. Itu termasuk individu. Nah, biotik yang selanjutnya adalah populasi. Kalau populasi itu adalah satu hewannya sama tapi sekumpulan. Misalkan di sini ada sekumpulan apa? Lebah. Ada yang bisa kasih contoh nggak selain sekumpulan lebah? Apa sama? Sekumpulan semut. Kamu suka lihat kan semut itu bergerombol? Itu termasuk populasi. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Apa Rizky? Sekumpulan banteng. Itu termasuk populasi. Jadi sekumpulannya dengan tempat sejenisnya. Ya misalkan lebah. Ya segini, ini semuanya lebah adalah populasi dengan satu hewan yang sama. Dan semut, segerombolan semut, ya hewannya sama, semut semua. Nah yang selanjutnya di sini ada komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi. Di situ contohnya apa? Komunitas kolam. Ada kumpulan apa aja sih di kolam ini? Ada kumpulan ikan, populasi ikan. Ya, ada juga populasi teratai, termasuk tumbuhan kan? Ya, lalu ada lagi apa? Populasi lumut. Itu termasuk adalah komunitas. Jadi di biotik itu, Ibu Nana tekankan sekali lagi. Biotik itu terbagi menjadi 3. Ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Kalau individu itu makhluk hidup tunggal, populasi sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Ya, sedangkan komunitas ada kumpulan populasi. Ada kumpulan di dalam komunitas ada kumpulan ikan, kumpulan apa lagi ya? Teratai. Ya, ada juga kumpulan lumut. Itu termasuk adalah biotik. Oke. Nah, sampai sini sudah paham semua belum?
ding ding dong 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 dong. Yes, ya, semangat ya. Kita lanjut lagi ya Nak ya. Oke, dilihat selanjutnya. Kalian sudah melihat apa sih itu ekosistem? Ekosistem itu apa? Interaksi antar makhluk hidup. Ya, menurut kamu, menurut kalian semua nih, ekosistem itu sama semua atau tidak? Tidak, karena ekosistem itu banyak macamnya ya. Ada ekosistem apa saja? Coba di lingkungan kalian perhatikan. Ada ekosistem apa saja? Ekosistem padang rumput, padang pasir. Terus apa lagi? Ada ekosistem gurun. Ekosistem apa lagi? Sawah. Terus ekosistem apa lagi? Hutan. Ada ekosistem laut. Itu lingkungan sekitar kita ya. Jadi ekosistemnya itu berbagai macam. Ya, pasti berbeda-beda. Nah, oke. Nah, apa saja sih jenis makanan yang dimakan oleh hewan? Tadi kan Bunda sudah tanya macam-macam ekosistem ya enggak? Ada salah satunya ekosistem hutan. Di hutan ada hewannya tidak? Ada. Hewannya apa saja? Apa? Ada singa, ada apa lagi? Ada harimau, ya, ada gajah. Terus jerapah, zebra. Nah, mereka makanannya sama semua atau beda-beda? Menjadi dua jenis makanannya. Ada yang memakan daging, ada juga yang memakan tumbuhan. Ya. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya? Nah, selanjutnya kalian tadi kan pada tujuan pembelajaran Bu Nana sudah menjelaskan tentang kalian akan mencari teks non-fiksi. Teks akan membaca teks non-fiksi lalu mencari pokok pikirannya. Nah, apa sih pokok pikiran? Nah, berdasarkan letak pokok pikiran, paragraf dibagi menjadi 3 jenis. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Kalau paragraf deduktif yaitu paragraf yang pokok pikirannya terletak di mana? Di bagian awal, ya. Terus kalau paragraf induktif, paragraf yang pokok pikirannya terletak di akhir. Oke. Lalu kalau paragraf campuran, paragraf yang letaknya pokok di awal dan di akhir. Kalau campuran, jadi intinya adalah paragraf campuran adanya di awal dan di akhir. Nah, caranya gimana sih cara kita menentukan pokok pikiran? Yang pertama, nanti kalian baca dulu isi paragrafnya. Kalian pahami semua isi bacaannya. Lalu kalian apa? Kalian pisahkan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan selanjutnya kalian tandai, oh iya, ketika kalian sudah baca, informasinya apa aja sih yang penting? Ya, selanjutnya baru kalian beri kesimpulan. Sudah paham? Sudah paham semua? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah paham semua? Oh, oke. Kalau sudah paham, udah sekarang mau tanya ke kalian. Kan sudah paham, ya enggak? Coba, ada yang bisa menyebutkan enggak binatang yang memakan tumbuhan? Ada yang bisa nyebutin? Ica, apa Ica? Zebra. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Apa Fahri? Sapi. Ada lagi yang makan tumbuhan? Apa Tiwi? Kambing. Ya, itu hewan yang memakan tumbuhan. Kalau Bu Nana tanya hewan yang memakan daging, ada yang bisa kasih contoh? Apa Kirana? Harimau. Apa lagi? Arsya. Singa. Siapa lagi? Apa nih? Rifki. Apa Rifki? Ular. Itu memakan daging. Ya, gitu. Berarti kalian sudah paham. Kelompoknya sudah terbentuk ya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Hari ini kalian akan membuat diorama. Nah, diorama ini contohnya seperti ini. Ini termasuk diorama pegunungan. Yang kalian buat, bahan-bahannya sudah disiapkan semua. Tapi itu Brenda akan bagikan LKPD-nya. Ya. Nah, nanti ya kalian baca terlebih
Ya, pertama, LKPD yang pertama, kalian akan membaca teks non-fiksi. Lalu, kalian baca, kalian pahami. Setelah kalian membaca dan pahaminya, nanti jangan lupa kalian tulis nama kelompoknya. Nama kelompok, anggotanya ya. Nanti kalian baca teks non-fiksi. Selanjutnya kalian kerjakan pada paragraf 1, 2, 3, dan 4 ide pokok masing-masing. Ya, dan informasi penting apa pada setiap paragraf. Ya, selanjutnya kalian akan membuat diorama ya. Tadi kan sudah Bunda kasih contoh ya. Diorama apa saja? Kalian kerjakan LKPD-nya. Jadi setelah kalian buat dioramanya, kalian harus amati mana bagian biotik dan mana bagian abiotik berdasarkan yang kalian sudah buat dioramanya. Ya, gitu ya, sampai sini ya. Waktu pengerjaannya, waktu pengerjaan dioramanya itu 30 menit ya nak ya. Nilainya, nah ini nilainya udah habis loh. Ya saya, kenapa? Ya, ya kelas 5. Nanti kalian baca ini teksnya ya, kalian pahami dulu setiap bacaannya. Lalu setelah itu baru kalian lihat pada paragraf pertama pokok pikirannya apa. Nah, selanjutnya di setiap paragraf pasti ada informasi penting. Coba kalian pahami mana informasi penting pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Itu ya BNK ya. Nah, ya, nanti komponennya kalian lihat mana komponen biotik dan komponen abiotiknya. Ya.
Tiga akan mempresentasikan hasil diskusi. Ada yang mau menanggapi? Siapa? Oke, Bianca silakan. Kita komponen biotik di ekosistem sawah ada apa aja? Ya apa? Sudah? Sudah ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau bertanya? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, Rizky apa Rizky? Apa? Komponen abiotik di sawah nanti. Komponen abiotik. Sawah abiotik adalah tanah, air, batu, pohon. Ya. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah ini kelompok berapa? Kelompok 3. Masih dioramanya sudah bagus. Ya. Menentukan komponen biotik dan abiotiknya pun sudah tepat. Ya. Tinggal dirapikan lagi sedikit-sedikit ya gambarnya. Seperti itu ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kali ini.
Pokok pikiran pada teks non fiksi teksnya tentang ekosistem. Siap guru sehat. Selesai. Assalamualaikum.